Enggak mau. Makan dulu. Enggak. Kamu sama sekali belum makan loh. Nanti kalau Aska sakit, nenek yang disalahin. Ayo makan. Hah? Aku nggak mau makan kalau aku belum ketemu ibu. Aska bandel ya sama nenek ya? Gak pernah mau dengerin kata-kata nenek. Biar aja aku sakit. Orang nenek nggak bolehin aku ketemu sama ibu atau telepon sama ibu. Ya udah, terserah. Kalau Aska nggak mau makan, nggak apa-apa. Tapi nenek nggak akan pernah ngabulin keinginan Aska. Ya udah, kalau gitu aku kabur aja dari sini. Enggak. Aska nggak boleh kabur lagi dari nenek, nggak boleh. Ya udah, kalau gitu nenek harus bolehin aku ketemu sama ibu dan telepon ibu. Aska ini bandel ya. Aska nggak pernah nurutin kata-kata nenek. Kenapa sih? Aku kan, Nek, cuma mau minta telepon ibu doang. Gak minta yang lain-lain lagi, Nek. Ya udah. Kali ini nenek izinin kamu telepon ibu. Enggak, aku maunya tiap hari telepon ibu. Kalau enggak, aku tetap pergi nyusul ibu. Aska, kamu kenapa sih? Kok begitu sama nenek? Nenek udah izinin kamu telepon ibu, tapi minta tiap hari. Biarin aja. Aska sini, tunggu. Iya, ya udah. Duduk kamu. Nenek nggak suka ya kamu kayak gitu ya. Tuh, nenek izinin kamu telepon ibu kamu tiap hari. Tapi Aska janji ya sama nenek. Ya, Aska harus makan sampai habis dan nggak boleh kabur lagi dari nenek. Iya, aku janji. Makasih ya, Nek. Oh iya Aska, teleponnya jangan lama-lama. Iya, Nek. Bu Nunung, ada apa ini? Apa mungkin Bu Nunung mau mengabari soal Aska? Assalamualaikum Bu. Ada apa Bu? Aska baik-baik aja kan? Bu, ini Aska. Aska? Ya Allah Nak, Aska gimana kabarnya? Aska baik-baik aja kan? Sehat kan Nak? Alhamdulillah, aku sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang banget dengernya. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Ibu pengen banget cepet pulang ketemu sama Aska. Aku juga kangen banget sama ibu. Tapi ibu jangan sedih lagi ya. Karena aku boleh telepon ibu tiap hari. Bagaimana bisa? Memang boleh. Nenek udah bolehin kok, Bu. Sekarang ibu fokus cari Dede Nayla aja ya. Nanti kalau Dede Nayla udah ketemu, ibu pulang lagi ke sini. Ntar kita kumpul bareng-bareng lagi. Iya, Nak. Makasih ya. Aska udah ngertiin Ibu. Pokoknya Aska tenang aja. Ibu janji nih sama Aska. Ibu pasti bawa Dede Nayla pulang. Dan kita akan segera berkumpul lagi. Ya udah, makasih ya, Bu. Ya. Aska baik-baik di sana ya. Oh Ibu, terima kasih. Ya Allah, di manakah kamu berada Nayla? Ibu dan kakakmu rindu sekali sama kamu, Nak. Kenapa Sarah belum datang juga ya? Biasanya jam segini dia nganter Tiara sekolah. Itu Sarah baru datang. Anak nggak tahu diri. Ngapain coba dia kayak gitu? Lancang banget dia sama Bos Bima. Tiara, anakku. Sayang, anak papa, belajar yang benar di sekolah ya. Dadah sayang, sana sama Pak Rahmat. Masuk ke dalam ya Pak. Ah, baik Bos. Ayo. Hah? Dadah sayang. Dadah, kiss bye.
laki-laki kurang ajar, kamu mau ngapain? Aku tuh sekarang udah tahu semuanya. Aku udah tahu hubungan kamu dengan istriku. Ternyata di sini selama ini kalian bertemu ya. Iya, gua sama Sarah sering ketemu di sini. Tapi gara-gara lo datang, hari ini gua nggak ketemu Sarah. Sekarang kasih tahu gua, gimana Sarah? Ada nyali juga kamu ya. Bener-bener gak tahu diri kamu ya. Kamu bener-bener kurang ajar sama saya. Kamu itu gak tahu siapa saya dan kamu gak tahu apa yang saya bisa lakukan ke kamu. Mampus lo Alvaro. Berani nantangin Bos Bima sih. Biarin aja. Pengen tahu sampai mana tuh dia berani sama Bos Bima. Asal lo tahu, gua nggak peduli lo siapa. Gua nggak takut sama lo Bima. Yang gua peduliin Sarah. Gua itu cuma pengen tahu keadaan Sarah. Sarah itu teman gua. Sarah! Saya nggak salah dengar. Sarah sama kamu cuma teman. Lucu kamu Alvaro. Kamu jangan munafik jadi orang. Saya udah tahu hubungan kalian. Kalian itu bukan cuma sekedar teman. Dan satu lagi saya peringatkan ke kamu. Jangan pernah kamu temuin Sarah lagi. Dan jangan pernah kamu ganggu anak-anak aku. Kalau enggak, saya habisi kamu. Ngerti gak? Gua nggak takut sama lo Bima. Gua nggak pernah takut sama lo. Kinan, ayo. Aku pengen ketemu sama Mama. Iya, ayo. Ma, aku... Ma! Mama apa-apaan sih, Ma? Terlaluan kamu ya, Safira. Pasti kamu kan yang nyuruh Kinan telepon saya. Kalau bukan karena Kinan, saya nggak bakalan ngehargain kamu. Dan udah lama kamu saya tendang dari rumah saya. Ma, please deh, Ma. Kinan, kamu diem ya. Mama lagi ngomong sama istri kamu. Kamu udah ngakuin anak orang lain sebagai anak kamu sendiri. Dan gara-gara itu, kamu nyeret Kinan ke dalam masalah ini. Perusahaan, reputasi keluarga, semuanya terancam hancur. Dan itu semua gara-gara kamu. Dan gara-gara kamu juga, saya harus merendahkan diri saya untuk datengin pembantu itu dan minta kerja lagi di tempat saya. Padahal saya nggak pernah suka sama dia. Bahkan saya suruh saudaranya itu yang anaknya udah kamu akuin sebagai anak kamu untuk ikut kerja di tempat saya. Semuanya itu saya lakukan supaya kamu dan Kinan nggak masuk penjara. Tapi sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu berani nyuruh-nyuruh saya untuk mecat mereka. Tapi Mama belum selesai, Kinan. Setelah semuanya yang terjadi, hanya tempat kita yang paling aman supaya Anissa dan Aziza nggak curiga. Kalau mereka ngerasa nyaman, mereka nggak akan berani nuduh kamu yang udah ngakuin anaknya sebagai anak kamu sendiri. Cuman ini satu-satunya cara supaya kamu dan Safira nggak kehilangan cinta. Dan kamu, Kinan,
Kalau bukan karena kamu nangis-nangis di depan Mama, Mama nggak bakalan sudi ngelakuin ini semua. Selama ini Safira udah banyak datengin masalah buat kamu. Sekarang saatnya kamu harus lebih tegas jadi suami. Jangan mau disetir sama istri. Kamu yang harusnya mengendalikan dia. Minggir! Sayang maafin mama aku ya. Tolong jangan masukin kata-kata mama ke dalam hati kamu. Aku minta maaf ya. Sayang, kamu mau kemana? Nan, sebaiknya kamu pulang duluan. Aku masih ada urusan lain. Setelah ini aku akan jemput Cinta. Ngapain lu kesini? Masih nanya lagi, Pak. Bapak tuh tahu? Kenapa sih Bapak selalu mengganggu urusanku, Pak? Bapak udah ngambil buku hariannya Bagas. Bapak udah ganggu Sarah. Sekarang Bapak nanya, seolah-olah Bapak nggak berdosa. Apa maksudnya, Pak? Alvaro. Emang gua nggak ngerasa bersalah, ngapain juga gua ngerasa berdosa? Ingat ya, yang banyak salah itu lo, Alvaro. Lo denger baik-baik. Lo tuh pengecut. Tapi so ngerasa jagoan. So hebat lo. Istri orang lo pacarin. Hah? Lo ngaca dong, lo tuh siapa? Lo tuh cuma anak seorang supir. Berani-beraninya ya. Lo tantangin Bos Bima. Lo tahu sama dia. Aku nggak peduli, Pak. Aku nggak peduli dengan Bima, Pak. Yang aku pedulikan sekarang adalah Sarah. Karena bagaimanapun, Sarah adalah belahan hati aku, Pak. Sekarang aku tanya sama Papa. Di mana Sarah? Apa yang Bima telah lakukan sama Sarah, Pak? Dasar ya kamu anak kurang ajar. Diingetin sama orang tua malah ngeyel. Ingat ya, gua nggak mau ikut campur dan gua nggak mau dibawa-bawa. Ini uang 1 juta. Buat Papa. Asal Papa kasih tahu ke aku. Di mana Sarah? Tunggu Alvaro. Gue gak yakin lo bakal kasih duit itu ke gue. Udah aku masukin ke saku. Masih gak percaya? Oke. Gue percaya. Sekarang ini Sarah dikurung di kamarnya sama Bos Bima. Kurang ajar Bima. Alvaro, lo mau kemana? Ingat, kalau lo ke sana, lo bakal habis sama Bos Bima. Alvaro! Biarin aja. Alvaro dihabisi sama Bos Bima. Ini belakang rumah Bima. Gua harus masuk. Gua harus masuk ke halaman belakang rumah Bima. Gak ada orang. Aman.
Itu kamar Sarah. Gua harus masuk kamar Sarah. Lewat jendela. Iya. Gua masuk kamar Sarah lewat jendela. Sarah. 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 Kamu ngapain ada di sini? Aku khawatir sama kamu, Sarah. Masuk. Masuk cepat kamu. Sarah. Kamu kenapa nekat banget sih datang ke sini? Mas Bima itu orang yang berbahaya, Al. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Apa dia yang nyakitin kamu? Apa Bima main tangan? Aku khawatir sama kamu, Sar. Handphone kamu gak aktif. Tapi syukurlah kamu baik-baik aja. Sekarang kamu udah ngeliat kan keadaan aku gimana. Aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Kamu harus pergi ya, kamu pergi. Aku tahu Bima masih di kantor. Dia gak akan tahu aku di sini. Dan nanti siang pun dia harus jemput Tiara. Sekarang aku masih punya banyak waktu untuk sama kamu, Sar. Aku mohon kamu pergi dari sini, Al. Sar, aku nggak bisa pergi. Sedangkan kamu masih dikurung di sini, Sar. Diperlakukan seperti ini oleh Bima. Aku nggak bisa pergi. Kamu nggak perlu khawatirin aku. Yang penting sekarang Mas Bima tuh nggak tahu kamu ada di sini. Kalau dia sampai curiga dan dia tahu kalau Tiara itu anak kita, kita bisa habis, Al. Aku mohon kamu harus pergi dari sini, kamu harus pergi. Sar. Aku nggak bisa lupain kamu, Sar. Aku gak bisa melihat kamu diperlakukan seperti ini. Mendingan sekarang kita pergi. Kita memulai hidup baru. Ayo, Sar. Kamu udah gila ya? Kalau sekarang anak kita itu lagi sama Mas Bima. Aku gak bisa pergi ninggalin anak-anak. Aku gak mungkin bisa hidup sama anak-anak aku, Al. Dengerin aku baik-baik, Al. Hubungan kita itu udah berakhir. Udah selesai. Kita gak mungkin bisa sama-sama lagi. Aku mohon sama kamu lupain aku, Al. Kamu lanjutin hidup kamu karena kamu punya hak untuk bahagia. Aku mohon kamu lupain aku.